Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Darur Rahmah, mudah-mudahan kita semua diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah, Allah terus bimbing perjalanan hidup kita di dunia, agar kita selalu macam fitnah agama, istiqomah tetap dalam beragama sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal. Kita pada malam ini masih dalam suasana tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun Allah terus memberikan taufiknya untuk kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ridho Allah yang mudah untuk diraih adalah dengan hadirnya kita di majlis ilmu, majlis yang membawa kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang apabila kita duduk, turun ketenangan batin kita. Semakin hari semakin bersih kita punya hati. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 82. Yang coklat ya? Yang coklat susu 82. Yang hijau halaman 81. Hijau biru. Ada lagi yang lain kitabnya? Anwar. Oh sama ya, benar. Ya, ada yang punya biru kecil. Bener gak? Itu judulnya apa itu? Judul bukan? Maju deh, maju sih, maju. Jangan kosong tengah-tengah. Turunnya rahmat di tengah-tengah. Minggir semua. Oh itu ya. Itu udah kayaknya deh, belum. Ini Ustaz. Itu udah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ judulnya Adabul Batni. Adab menjaga perut. Ya, adab menjaga perut. Nih perut kita ini ya perlu kita jaga untuk menyelamatkan agama kita. Selain jaga lisan, ya, jaga telinga, jaga mata, juga jaga perut. Kalau agama pengen terjaga nih, jaga maksiat anggota badan. Dikatakan di sini wa amal batnu, adapun perut, fahfadhu min tanawulil haram wasyubhat, maka jaga perutmu daripada menyentuh yang haram dan syubhat.
Jadi kita diizinkan sama agama ini hanya yang halal. Apa yang? Yang halal ya, jelas. Adapun yang wajib kita jaga, jangan sampai menyentuh yang haram ya, yang syubhat masuk ke dalam perut kita, karena itu akan membuat dampaknya kepada akhlak, kepada tabiat, kepada watak. Ya, kata Nabi, kul masyita famithluhu ta'mal. Makan semua kamu, nanti dari situ bakal dampak perbuatan kamu. Jadi orang-orang ini yang perbuatannya haram ya, itu dipengaruhi dari faktor makanan. Makanya wajib ya jaga makanan, jangan asal enak, jangan asal lezat. Ada makan yang pertama kali mesti dijaga, pastikan yang masuk ke dalam perut kita harus barang yang halal ya. Makan, minum, sebelum adab-adab yang lain itu dulu. Prioritaskan paling tinggi, paling nomor satu. Jaga makanan jangan sampai haram ataupun syubhat. Apa ini syubhat? Syubhat ini makanan yang kagak jelas. Halal apa haram, belum ada ketentuannya. Nah ini kalau orang-orang soleh jaga tuh, nggak mau ambil kalau syubhat. Ragu-ragu kayaknya ini nggak mau dia. Beda sama orang yang rakus, yang hawa nafsunya tinggi besar. Pokoknya asal enak, asal nikmat, asal lezat, nggak peduli syubhat-syubhat juga. Jangan ya, syubhat ini yang nggak jelas, halal apa haram. Seperti di kalangan ulama tuh ada perdebatan pendapat tuh masalah kepiting ya. Orang yang suka doyan kepiting itu kan syubhat. Ulama sekarang bolehin, ulama dulu nggak boleh itu. Syubhat itu ya, itu diantaranya perkara syubhat, perkara yang kagak jelas ya. Jadi kita kalau mau ngambil sesuatu pasti indah halal dulu. Sebab kenapa? Karena halal ini masya Allah penting banget. Ya orang banyak ibadah kalau makanannya haram ya sia-sia. Ya dikatakan dalam itu bait Zubad dikatakan ya wa ta'atun liman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'aluhu. Orang taat tapi makanannya haram, seperti membangun bangunan di atas sampah kotoran ya gitu. Jadi nggak murni bangunannya ya, makanya mesti dijaga nih faktor makanan ya. Bahkan ibadah yang paling tinggi itu derajatnya adalah jaga makanan, jangan sampai haram ya. Dan begitu juga syubhat ya, yang samar-samar ya, bahaya itu. Orang kalau makanannya halal, walaupun malamnya nggak tahajud, siangnya nggak puasa, selamat agamanya. Daripada orang yang bangun malamnya kuat misalnya, ya iya, siangnya puasa tapi makanannya nggak peduli, mau halal haram, syubhat nggak peduli. Makanya itu harus dijaga ya. Aduh, perlu itu. Wahris ala talabil halal, dan bersungguh-sungguh kamu di atas mencari yang halal. Bahkan itu kewajiban mencari halal fardu ain hukumnya ya. Iya. Ibu-ibu, kalau suami kita mau berangkat kerja, usaha, dagang, tiru perempuan-perempuan zaman dulu, orang-orang soleha ya. Bagaimana tuh? Dulu tuh suami-suami mereka dipesan sebelum berangkat sama istri-istri mereka, Bang, ya. Tolong kalau keluar cari nafkah, cari makanan yang halal. Sungguh kami nggak kuat, gitu. Ya, dibakar di api neraka karena pengaruh makanan haram, begitu. Jangan sampai cari yang haram. Ingat ya Bang ya, kasihanin anak,
kasih keluarga, bagi anak-anak kita mau pada pesantren, anak-anak kita pengen cetak anak-anak yang soleh, gitu. Itu perempuan yang baik-baik. Jadi jangan ngomong begini, Bu. Bang, lu di kantor udah lama, kagak ada perubahan pisan, emang gajinya segitu, Bu. Ya kayak orang-orang apa, sabet-sabet di kantor, apa baik. Lu mah ngapa jujur banget jadi orang, jangan polos-polos banget jadi orang mah. Ini bini kagak beres ini. Ntar lakinya iya juga ya. Jadi begitu. Jadi mendingan kita sabar-sabar dikit. Kita orang majelis, tukang ngaji, tukang sembahyang, sabar-sabar dikit. Ya dalam menghadapi hidup ini emang, aduh perlu sabar. Sabar mencari yang halal. Ya, jangan sampai kita yang haram ataupun subhat. Fa'idha wajatahu, maka kalau kamu udah dapet yang halal, fahris, maka bersungguh-sungguh. Ala antaktasiro, kamu membatasi diri dari yang halal, minhul halal, ala maduna shiba, di atas kadar yang ya apa namanya nggak kenyang gitu ya. Nah kalau udah dapat yang halal, halal nih juga harus kalau bisa dibatasin. Jangan sampai berlebihan, walaupun halnya halal nih, mumpung halal, sampai kenyang banget, jangan. Batasin juga ya, yang halal juga jangan sampai berlebihan kekenyangan. Fa inna shiba yuksil qalba. Sebab kenyang ini bisa bikin keras hati. Ya, kita sama yang halal berlebihan sampai kenyang banget, sampai begah banget makan tiap waktu, tiap saat. Itu dampaknya satu, keras hati. Ya Allah, naudzubillah. Penyakit keras hati ini penyakit susah dibilangin. Mau siapa aja bilangin orang kena. Mulai tingkat kelas ustadz sampai kelas kiai, wali yang bilangin. Orang mempan-mempan, orang sadar-sadar. Ya. Itu pengaruh keras hati, Bapak-bapak. Dari mana tuh keras hati? Kekenyangan sama yang halal, gitu. Yang kedua, wa yufsidu dzihna, juga bisa merusak ya adzihna, akan hati. Tuh. Hati jadi bisa rusak, pikiran bisa rusak, pengaruh kekenyangan. Wa yubtilul hifza, bisa membatalkan hafalan. Waduh. Hafalan bisa jadi banyak yang hilang ya. Doa-doa, wirid-wirid, ayat-ayat Quran yang udah banyak kita hafalin, banyak yang lupa lagi. Pengaruh kekenyangan dari yang halal. Wa yusil adha anil ibadah, dan juga bisa berat badan ya daripada dibawa ibadah. Aduh, kalau kekenyangan terawih jadi perek ya, bener gak? Kita buka sampai berlebihan, sampai kenyang, sampai begah, tahu-tahu udah azan isya. Mau sembahyang isya orang kuat mau jalan, akhirnya perek terawihnya, berat jajak ibadah. Bangun malam berat, aduh ya Allah. Baca Quran jadi berat. Pokoknya kalau dibawa ibadah berat aja. Itu pengaruh kekenyangan dari yang halal nih. Ngomongin halal nih. Makanya Imam Ghazali pesan, kalau bisa yang halal juga dibatasin. Jangan juga kebanyakan kekenyangan ya. Wal ilmi ya, berat juga ngaji. Ngaji jadi berat. Nah, ngaji jadi berat. Waduh, kalau mau ngaji males aja awalnya. Itu karena pengaruh kekenyangan dari yang halal. Wa yughawi syahwat, dan juga bisa menguatin syahwat. Waduh, syahwat jadi kuat, kepengennya makin banyak. Orang kalau kekenyangan tuh apa aja dipengenin. Nah, wa yansuru junud syaitan, dan bisa membantu bala tentara setan. Jadi bala tentara setan kita bantuin buat ngalahin diri kita. Ya Allah. Aduh. Itu ya, insyaallah. Wasyiba minal halal, gitu. Kenyang dari yang halal ini mabda'u kulli syarr, sumber semua keburukan. Ini sumber keburukan ini datang dari berbagai macam arah. Itu karena faktor kekenyangan dari yang halal. Fa kaifa bil haram? Fa kaifa minal haram? Bagaimana kalau yang dari haram kekenyangan? Auzubillah ya. Kita kekenyangan dari halal aja tadi, masya Allah, dampaknya begitu. Makanya itu ya, amaliyah amaliyah lapar itu membangkitkan semangat ibadah kita ya. Iya, kayak kita kalau lagi puasa tuh masya Allah ya,
Apa aja kita bisa kerjain, baca Quran, bisa hatam Ramadan. Pengaruh puasa itu. Ya, zikiran, wiridan, aduh, makanya itu kata ulama katanya as-shaum babul ibadah, puasa itu pintu ibadah. Kalau kita mau jadi ahli ibadah, modal pertamanya puasa. Kalau makan mulu, waduh, banyak yang terlewatkan ibadah. Duha kagak sempet, baca Quran kelewat gak sempet, berjamaah gak sempet, hadir ngaji gak sempet. Banyak banget tuh dampak-dampaknya ya, daripada pengaruh makan kekenyangan. Makanya tarbiyahnya para wali-wali, para sholihin, itu kita dianjurkan kalau pengen punya tujuan visi misi ibadah, ternyata puasa. Puasa ini gudangnya. Pokoknya Ramadan contohnya. Coba kalau kita bulan Ramadan, beda banget tuh agama kita. Kalau lagi puasa tuh ya Allah, apa aja kita mau kerjain ibadah, maksiat-maksiat kita tinggalin. Makanya kata Nabi sini, wa talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Cari halal hukumnya wajib atas tiap-tiap orang muslim. Ya, cari halal itu wajib, sama kayak sholat, puasa, Ramadan. Kita usaha cari yang halal, sebuah kewajiban buat kita. Wal ibadah wal ilmu ma'al haram kalbinai ala sirjin. Ya, ibadah, ilmu, ya, tapi makannya haram. Itu seperti bangunan di atas sampah. Kita kalau membangun rumah, kita bersihin dulu sampah-sampahnya, rumput-rumputnya, ya enggak, kotor-kotorannya, baru kita tanam pondasi. Kita kalau di atas sampah bukan ya kagak nempel, ya kagak jadi. Gitu sama orang yang ibadah, ilmu disertai makan yang haram. Fa idza qani'ta ya fis sanati bi gamisin khasnin wa fil yaumi wal lailati bi raqifaini minal ya hashkari wa tarakta talazzuz bi atyabil udum lam ya'uzga minal halal lam yu'zizka minal halal ma yakfika wal halal katsirun. Itu katanya. Jadi kalau kamu merasa cukup dalam 1 tahun ini dengan 1 pakaian, ya, wah kalau kita mah lebih, ya Allah. Jadi 1 tahun sekali ganti baju satu. Kalau kita mah sebulan sekali beli baju ya. Ini setahun tuh. Masya Allah, pada setiap hari dan malamnya dengan 2 potong roti, ya, daripada gandum, ya. Dan kamu meninggalkan kelezatan dan paling enaknya lauk pauk, ya, lam yu'zizka minal halal ma yakfika, ya, maka tidak, ya, mencukupi akanmu daripada yang halal, ma yakfika apa sesuatu yang mencukupkan kamu, wal halalu katsirun sedangkan yang halal itu banyak, ya, banyak yang halal. Ngapain cari yang haram, ya? Iya. Jadi makanan itu kalau menjadi ahli ibadah begitu katanya. Ya, jangan sering-sering, ya. Tiap rutinitas makan cari yang lezat-lezat seadanya yang kita makan. Kalau kita berlezat-lezat boleh, ya. Cuma jangan jadi kebiasaan, gitu ya. Atau makan yang berlebihan. Ya, meskipun memang yang halal sih banyak, emang nggak ada batasnya. Ya. Tapi kalau bisa itu dibatasin, kata Imam Ghazali. Walaisa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umur, dan tidak wajib atasmu meyakini akan urusan batin. Ini gimana nih buat nentuin makanan halal haram gimana ya? Kata Imam Ghazali sini nggak wajib kita sampai meneliti sampai urusan-urusan batin. Cukup zahirnya aja ya. Kalau zahirnya halal ya sudah, ya, jangan sampai diteliti-teliti sampai ke dalam-dalam urusan batinnya gitu. Enggak. Bal alaika anta tariza mimma ta'lam anu haramun. Bahkan wajib atasmu menghindar dari apa yang kamu tahu itu haram. Au tazunnu anu haram, maka kamu menyangka bahwasanya itu haram zonan, dalam dugaan, dalam persangkaan hasola yang timbul min alamatin najizah, daripada tanda yang nampak, makrunatan bilmal, yang disertai dengan bilmal bilhal itu,
bil mal ya, yang disertai dengan harta. Jadi kalau kita mendapatkan harta, kalau kita lihat zahirnya halal, ya udah, jangan sampai kita meneliti-neliti ya pemberian orang. Misalnya orang ngasih duit sama kita tanya-tanya misalnya ya dari mana sumber ini ya, takutnya dia ntar bisa ini kecewa, bisa ya sakit hati ntar ya. Kalau kira-kira kita lihat dia ada usahanya zahirnya halal, emang orang kerja, orang dagang atau lain sebagainya misalnya ya, ya udah, jangan cari-cari sampai ke perkara yang batin yang menimbulkan orang kesinggung gitu katanya ya. Kecuali itu mah kalau memang ada dugaan haram, misalnya kita selamatan di rumah koruptor, emang koruptor, kita tahu dia itu koruptor, lagi di penjara, minta dia bacain Yasin Ustaz biar cepat keluar ya, cari 15 orang, insya Allah 1 orang 1 juta gitu ya. Ustaz deh ini mau kayaknya ketahuan ya dia di dalam penjara ya, koruptor pula gitu. Nah itu hendaklah kalau ada dugaan-dugaan yang haram seperti itu sebaiknya hindari ya, jauhkan ya. Meskipun memang sih sebenarnya ada sih gaji halalnya ya, gaji halalnya mah ada, cuman dia sekarang lagi di penjara, minta dibacain Yasin misalnya 40 orang, 1 orang gitu diupain gope-gope juta-juta misalnya gitu ya. Nah itu kata Imam Ghazali wajibnya kita waspada, sebaiknya hindari gitu, karena itu takutnya bercampur dengan yang haram gitu ya. Kalau orang tasawuf tuh menghindari yang begitu-begitu, kecuali ahli fikih. Kalau ahli fikih masih menimbang-nimbang, oh dia kalau selama dia masih ada usaha lain, ihtimal kan ya, masa tega sih kita udah bacain Yasin dikasih kita yang haram, kagak kali, yang haram buat di mobil kali, buat jalan-jalan kali gitu ya. Nah gitu. Oh susah ya. Tapi kalau orang-orang tasawuf tuh yang begitu-begitu menghindari ya, selama ya masih ada dugaan kuat itu ada hubungannya. Tapi kalau enggak bisa boleh ya. Amal ma'lumu fa zahirun, adapun yang udah maklum maka zahir tuh. Mana maklum yang zahir ya, misalnya ada orang kerjaannya emang kagak punya kerjaan apa-apa, kecuali kerjanya emang itu aja tok, kerjaannya ngerenten misalnya ya, rentenir kerjaannya, kagak ada kerjaan lain ya, maka itu mah maklum dah. Dia kerjanya sih gimana, kerjanya cuma tok dong tuh rentenir. Waduh itu ngeri kita. Wah maklum itu mah wajib dihindarin. Kalau dia ngerentenir juga ya, enggak punya kontrakan sih 50 pintu misalnya, wah ilok berselamatan dari sini nggak mungkin lah, dari kontrakan kali gitu ya, itu masih ada timbang-timbangnya gitu. Kalau nggak ada itu maklum fa zahirun, zahir. Wa amal maznunu bi alamatin, adapun yang diduga-duga misalnya dengan alamat-alamat ya, ada tanda-tandanya, bahwa malus sultan wa ummaluh, maka itu biasanya harta pemerintah ya, ummaluhu pegawai-pegawai pemerintah misalnya gitu ya, itu kan baru maznun ya, maksud itu dugaan, nggak pasti juga, sebab nggak semua pejabat, nggak semua ya orang-orang pegawai pemerintahan gitu ya, iya boleh hasil curang misalnya gitu, ada juga yang jujur, ada juga itu baru majnun. Nah kalau majnun itu bukan majnun ya, kalau majnun kan gila, jim ini zon ya, baru dugaan gitu. Atau wamalu man la kasbalahu, atau harta orang yang nggak punya usaha sama sekali, illa minan niyahah, kecuali hartanya dari boleh niyahah, boleh sambatan. Sambatan tuh yang kalau orang-orang Cina tuh kadang-kadang kalau ada yang meninggal, nyewa orang yang menangisnya bisa teriak, bisa histeris. Dia mau kerjanya tiap hari begituan ya, tiap hari misalnya kerjaannya boleh niyahah, itu kan haram tuh hasil dapetannya. Nah orang yang seperti itu tuh pemberiannya wajib kita hindari. Au bail khamar, atau orang yang boleh menjual minuman keras misalnya ya, pelaku-pelaku perdagangan yang haram. Auz riba, atau pelaku riba misalnya,
Au mazamir, atau orang yang suka mizmar, apa tuh? Main seruling, ya. Suling-suling, ya. Itu. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, min alatillahil muharramah, alat-alat musik yang diharamkan, usahanya dari itu aja. Nah, itu wajib kita hindari, ya, pemberiannya itu, ya, atau kita bermuamalah sama dia. Fa inna man alimta, maka orang yang kamu tahu, anna aktsaramul haramun qat'an, orang yang kebanyakan hartanya sih haram, secara pasti kamu bisa mastiin, ya. Fama ta'khudhuhu min yadihi, ya, maka apa saja yang kamu ambil daripada, ya, tangannya itu merupakan haram. Wa in amkana ayyakuna halalan nadiran, sekalipun mungkin ada aja sih yang halal, cuman jarang-jarang, kebanyakan sih haram, bahwa haramun, maka itu haram juga hukumnya, ya, jangan diambil. Li'anal ghalib al-dhann, karena patokan umumnya mengikuti persangkaan, ya. Persangkaan kita memang banyakkan haram aktivitasnya, ya, jual belinya, maka kita pun haram mengambil daripadanya. Wa minal haramil mahdi, dan diantara haram yang murni, mayyukalu minal awqaf, ya, sesuatu yang dimakan dari harta wakaf. Aduh, ini kita banyak pelanggaran nih kalau misalnya harta wakaf. Misalnya orang wakaf, misalnya nih saya wakaf nih di musola, ya, pohon kelapa misalnya, ada pohon kelapa, ini pohon kelapa saya waris, ya, saya wakafin buat kebutuhan orang yang ada di musola, yang suka ngaji, katanya perlu kelapa misalnya, atau orang yang suka ngimamin, atau yang suka ngajar di sini misalnya gitu. Nah, itu kalau orang yang kagak ada apa namanya, ya, ketentuan di situ, itu haram untuk mengambilnya. Min ghairi syartil wakif, tanpa ada perjanjian dari orang yang mewakafkan. Kecuali itu orang mewakafkan bikin perjanjian, ya, saya wakafin ini buat siapa aja, umum, bukan buat orang yang di musola aja, siapa aja gitu. Ini baru boleh, ya, menikmati harta wakaf. Faman lam yastagil bittafaqquh, fama ya'khudhu minal madaris haramun. Siapa orang yang tidak concern dengan belajar ilmu fikih, ya, agama, maka apa yang diambilkan daripada madrasah, sekolah-sekolah, yaitu haramun, hukumnya haram, ya. Misalnya ada dana sekolah, ya, dana pesantren buat santri-santri gitu, ya, iya, ya, misalnya bantuan-bantuan buat santri, buat pesantren, untuk anak-anak didik yang benar-benar ngaji belajar, maka orang yang kagak ngikut ngaji, ngikut belajar, haram itu menikmati biaya-biaya yang masuk ke dalam madrasah atau pesantren misalnya, ya. Nah, gitu, makanya itu dana-dana buat pesantren-pesantren itu juga rawan, ya, bagi orang-orang yang bisa menikmatinya, padahal dia nggak konsen belajar banget, nggak konsen ngajar, nggak bener-bener ngadain pelajaran, itu yang mereka nikmati haram, ya, iya. Jadi jangan buat enak-enakan aja tuh. Waman nirtakaba maksiatan turaddu biha syahadatuhu. Siapa orang yang melakukan maksiat, maka ditolak dengan maksiat itu apa persaksiannya. Termasuk, ya, orang yang berbuat maksiat jadi nggak sah jadi saksinya tuh, ya, kan kita perlu saksi tuh. Milih wakaf, ada saksinya siapa, saksi-saksi. Jadi urusan-urusan saksi kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu milih, ya, jangan orang yang suka berbuat maksiat karena ditolak nih, ya, bentuk-bentuk saksi itu. Fama ya'khudhu bi ismi sufiyah min waqfin aw ghairihi fa huwa haramun. Maka apa saja yang diambil daripada harta itu dengan mengatasnamakan supiah dari wakaf atau selainnya, bahwa haramun, maka itu perkara jadi haram, ya. Bagi zaman sekarang, ya, mau menisbatkan pemberian ini wakaf untuk orang-orang soleh, waduh, repot itu, ya, iya. Kalau kita belum soleh-soleh banget, suka maksiat-maksiat, nggak berhak itu menikmati, ya,
hadiah, pemberian atau wakaf itu. Wa qad dzakarna madakhilas syubhat wal halal wal haram fi kitab mufrad min kutub Ihya Ulumuddin. Maka ya kami telah menyebutkan pintu-pintu masuk antara syubhat, halal, haram di dalam kitab tersendiri daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, makanya itu ya kalau pengen tahu jelas hal haram nih, status yang kita ambil daripada harta ya, itu ada kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan secara rinci tentang ya masalah-masalah problem sekitar syubhat, halal, haram. Alaika bitolabi, coba kamu cek, kamu baca-baca itu. Fa inna ma'rifatul halal, karena mengetahui yang halal waktu mencarinya faridatun ala kulli muslimi. Wajib tuh atas tiap-tiap orang Islam kas-shalawatil khamsi, kayak sholat 5 waktu hukumnya wajib ya, mencari yang halal. Masya Allah. Zaman sekarang kita apalagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kuliner di mana-mana, dari Eropa, dari Belanda, dari Cina, berbagai macam makanan tuh. Zaman sekarang orang bebas aja, kita nggak tahu tuh ya, namanya orang luar, orang barat, orang kafir. Kadang-kadang bukan cuma dagang aja, dia juga tahu kelemahan kita umat Islam. Nggak akan baik ketika kita makan yang haram. Maka mereka juga punya visi misi itu agar kita ya jadi berantakan ibadah kita kepada Allah. Maka itu serangan penjajahan dalam bentuk makanan ini semakin dahsyat ya kita hidup. Makanya Imam Ghazali pesan, hendaklah kita berhati-hati. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya dari perkara-perkara yang haram sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dah sampai saja. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.